kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua sampai sekarang masih eksis dan menjadi teror bagi warga sipil maupun TNI serta Polri di wilayah Papua. Melansir dari berbagai sumber, selain kelompok kriminal bersenjata KKB, juga kerap dinamakan kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB, dan kelompok separatis teroris Papua KSTP. Melansir dari radar mukomuko.com, tentu tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini bukan baru, tapi sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Maka Free Papua Movement atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang keberadaannya tidak lepas dari bangsa penjajah Indonesia yaitu Belanda. Lahirnya OPM bermula dari permasalahan di Papua yang dipicu akibat ada perbedaan antara pihak Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar KMB pada akhir 1949. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Sejak itu OPM terus menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok, mereka beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Dari awal OPM juga telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan, Hai Tanahku Papua, dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei tahun 1963 di bawah. OPM didirikan bulan Desember tahun 1963 dengan pengumuman, "Kami tidak mau kehidupan modern. Kami menolak pembangunan apapun, rombongan pemuka agama, lembaga kemanusiaan, dan organisasi pemerintahan. Tinggalkan kami sendiri." Kelompok separatis mengibarkan bendera bintang kejora Papua Barat pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Tanggal tersebut mereka anggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Kepolisian Indonesia berspekulasi bahwa orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini bisa dijerat dengan tuduhan pengkhianatan yang hukumannya berupa kurungan penjara selama 7-20 tahun di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Nicholas Jowe dan dua komandan OPM, Seth Javed Roem Korem dan Jacob Hendrik Pry, berencana mendeklarasikan kemerdekaan Papua pada tahun 1971. Tanggal 1 Juli tahun 1971, Roem Korem dan Pry mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya. Konflik strategi antara Roem Korem dan Pry berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi, PEMKA yang dipimpin Pry dan TPN yang dipimpin Roem Korem. Perpecahan ini sangat memengaruhi kemampuan OPM sebagai suatu pasukan tempur yang terpusat. Sebetulnya sebagai jawaban, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran yang besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadinya gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada 1996, saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan Kamhutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB atau kelompok kriminal bersenjata. Apabila ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis, yang dapat mengancam keutuhan negara. Markasnya diledakkan TNI Polri, KKB Papua mencak-mencak minta AS ambil alih situasi. Melansir dari tribunpalu.com, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua lagi-lagi bikin heboh. Kali ini KKB Papua mengaku salah satu markasnya di wilayah Kabupaten Duga telah diserang menggunakan bom. Juru bicara kelompok separatis,
Sebi Sambom dalam laporannya menyebut bom tersebut meledakkan markas mereka. Sebi Sambom mendapat laporan langsung dari Panglima KKB Papua, Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya menuduh TNI Polri melepaskan 20 bom mortir di wilayah Kabupaten Duga sejak tanggal 29 Maret tahun 2022 silam. Militer dan polisi Indonesia telah melakukan tembakan bom mortir ke arah markas, tulis Egyanus Kogoya dalam laporannya. Dalam pesannya, Egyanus Kogoya mengadu ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Amerika Serikat. Ia meminta seluruh dunia memantau situasi terkini konflik di Papua, kepada PBB, juga kepada pemerintah Australia, pemerintah Amerika, pemerintah negara-negara Uni Eropa, Afrika, Asia dan Pasifik serta kepada semua pendukung Papua Merdeka di seluruh dunia mohon pantauan situasi terkini di wilayah konflik bersenjata di Papua dan lebih khusus wilayah Nugama, kata Egyanus Kogoya. Salah satu pentolan KKB Papua paling dicari itu mengaku tak tahu jenis bom apa yang telah ditembakkan ke markasnya. Namun menurutnya, ledakan bom itu telah membuat warga sipil kaget dan ketakutan. Jenis bom atau senjata yang mereka TNI Polri pakai ini jenis apa kami tidak tahu. Karena kali ini kami melihat kena rumah langsung meledak dan rumah-rumah terbakar habis, katanya. Ali Kogoya ditembak mati. Polisi melancarkan penindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB yang kerap menebar teror di wilayah pegunungan Papua. Ali Kogoya 35 anggota KKB di Kabupaten Puncak tewas dalam operasi tersebut. Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri mengatakan, penindakan dilakukan Satuan Tugas Operasi Damai Cartens. Ali Kogoya yang telah bergabung dengan Kelenak Telenggen di Ilaga, ditembak lantaran melawan petugas saat ditangkap. Benar ada penembakan yang menewaskan anggota KKB di Ilaga, kata Fahiri. Melansir Kompas.com, Fahiri menyebut, Ali Kogoya merupakan anggota KKB Kuyawage. Sepucuk senjata api jenis FN-46AK dengan nomor seri EA1.520.077 yang berisi 2 butir peluru di dalam magazin turut disita dari tangan Ali Kogoya.